Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa terasa nih kita sudah masuk di sesi-sesi terakhir ngobrol bersama dengan Nadidam. Yang jelasnya ngobrol sama dia ini nggak butuh waktu, bukan nggak butuh waktu, tapi sangat kurang ya dengan durasi 1 jam ini. Banyak yang bisa kita obrolkan, apalagi untuk Anda pecinta kuliner ya. Waktu orang yang tepat nih untuk nanya-nanya makanan yang rekomen di mana sih di Bengkulu. Nah, bisa tanya ke beliau nih. Atau bisa juga langsung DM Instagramnya ya. Instagram ya, terus juga TikTok ya. Oke, kalau sosial media ini fokusnya kalau untuk Adidam sendiri ke mana? Ke semuanya kah? Kalau untuk yang paling sebenarnya mereka tuh kayak gantian ya. Kadang tuh yang naiknya di TikTok, kadang di IG. Kalau sekarang tuh naiknya di IG dulu. TikTok malah agak kurang sekarang kayaknya. Kayaknya ini merata ke beberapa teman-teman yang ada di Bengkulu juga sih. Tapi ntar siapa tahu bulan depan tiba-tiba yang naiknya TikTok malah. Jadi kayak logaritmanya, algoritmanya tuh kadang ganti-gantian naiknya. Kestabilan itu naik-naik. Oke, kalau 2 bulan yang lalu itu TikTok viral sekali gitu ya. Bener. Drastis sekali kenaikannya. Sekarang malah yang lebih stabil malah si Instagram ya. Kalau di aku ya. Kalau di aku. Memang dari awal fokusnya ke kuliner nih. Dari awal sebenarnya nggak fokus kemana-mana sih. Karena dari awal tuh kayak malu banget mau ngomong di depan kamera kan. Jadi dulu tuh ceritanya itu ada temen yang bikin usaha kuliner. Terus waktu COVID panik nih karena kan gak ada yang beli gitu kan. Akhirnya dengan serta merta dia bilang sama aku, Adi, aku kan suka lihat kamu makan nih, coba dong kamu bikin video makan aku, nanti kamu posting aja di IG, kata dia. Kalau dulu kayaknya followers aku cuma 1000 deh dulu tuh. Terus aku bilang ya udahlah, karena emang niatnya mau bantu si teman ini kan, akhirnya aku bantu. Terus ada beberapa produk lain akhirnya yang mau hubungin aku. Dulu cuma dibayar sama makanannya doang. Jadi kata dia, Bang Adi tolong dong, yang aku juga mau di review makanannya. Akhirnya aku bantu emang dengan niat karena waktu COVID mereka pada susah dapetin omset gitu kan. Dan lama-lama ternyata banyak yang suka video aku, akhirnya aku seriusin jadi sekarang. Oke, sampailah sekarang gitu. Enak dong ya. Mari makan makan gratis. Sekali cobain makanan yang orang lain belum bakal cobain nih. Iya benar. Jadi memang sekarang tolak ukurnya pokoknya restoran atau kafe itu kalau belum di-review sama Didam itu belum bisa kita datengin. Enggak dong. Pokoknya reviewer the number 1 lah di Bengkulu ya. Oke. Nah, untuk di Barbel sendiri nih, ini kan dari 2018 sampai sekarang nih sudah ya pencapaian bisa dibilang yang satu hal yang tidak disangka-sangka nih. Pencapaian setinggi ini seperti sekarang, terus juga goalsnya juga nantinya ingin datang ke semua kabupaten, sekolah-sekolah yang ada di Bengkulu ini khususnya. Dan juga selain itu nih kalau ditanya mau sampai kapan Barbel ini ada gitu. Aku sih maunya beneran sampai kapanpun ya, kayak sustainable lah. Kalaupun nanti misalnya aku udah gak punya waktu untuk memberikan energi aku ke Barbel, atau mungkin aku lagi nggak di Bengkulu misalnya, aku berharap ada teman-teman yang bisa melanjutkan. Sekarang pun juga aku udah mulai nih mau cari-cari teman-teman yang mungkin nanti bisa menghandle Barbel, dan aku bakal bantu handle dari jarak jauh. Jadi gitu-gitu aja sih. Jadi mudah-mudahan nanti kalau misalnya aku nggak ada, aku udah sibuk hal yang lain, atau mungkin aku udah berkeluarga, udah apa gitu kan. Mudah-mudahan mereka bisa melanjutkan dengan visi yang sama, itu memberikan pendidikan yang setara ke semua anak di Indonesia. Amin. Regenerasinya harus tetap ada gitu ya. Wah, keren. Jadi mau sampai kapan pun juga Barbelnya harus terus ada gitu. Walaupun Adidam pun sendiri juga tidak terlibat lagi secara keseluruhan 100%, tetap teman-teman yang lain ini tetap juga harus terus melanjutkan gitu, meneruskannya lagi perjuangan karena nggak mudah gitu. Iya benar. Oke, mendirikan dari awal gitu, ngajak yang 1-2 orang akhirnya sampai ratusan volunteer. Nah, ini kan satu komunitas itu. Nah, kalau untuk mendirikan satu yayasan sendiri, akhirnya kalian punya satu bimbel kita nyebutnya ya. Sudah ada satu gedung sendiri atau tempat sendiri kalian untuk buka lembaga pendidikan untuk anak-anak. Sudah ada terpikirkan atau sudah masuk rencana ini? Sebenarnya kita tuh mungkin karena anak-anaknya anak-anak muda semua ya, yang bergelut di Barbel ya. Jadi kadang kita pun mikirnya kita
kita nggak butuh gedung ataupun sekre gitu loh. Kadang-kadang kita kalau kerja, kita diskusi, kita perginya ke kafe, kita perginya ke toko kopi gitu-gitu ya. Jadi kadang-kadang ya nggak ada gedung pun nggak masalah, karena kita bisa kemana-mana gitu loh, karena jiwa muda tadi ya. Dan mudah-mudahan di masa depan sih emang berharapnya bisa ada. Jadi kita bisa nyimpen semua media belajar, nyimpen semua penghargaan. Kalaupun nanti misalnya ada butuh ruang untuk diskusi yang lebih private, bisa di sana. Jadi mudah-mudahan sih juga akan ada. Tapi itu bukan tujuan utama kita saat ini sih. Oke, tujuan utama saat ini ya memang terjun ke daerah-daerah gitu, ketemu sama anak-anak yang ada di desa, terus juga di daerah-daerah terpencil gitu, 3T itu tadi ya. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan nih yang Adidam bilang nih pemirsa, bahwa tidak menutup kemungkinan kedepannya akan juga hadir nih bimbel barbel ya. Menyaingi bimbel-bimbel yang sudah ada di Indonesia ini bahkan. Jadi nanti begitu ke Sumatera Utara ada nih bimbel barbel. Oke, cabang Sumatera Utara. Mudah-mudahan ya. Di Bogor juga ada. Karena kan memang untuk bimbel-bimbel itu bergerak dari satu akhirnya menyebar, kedua akhirnya nanti timbul franchise gitu. Wih, keren. Itu kalau terwujud memang waduh, ini keren, bisa dibilang satu-satunya nih ya dari Bengkulu yang melakukan hal tersebut gitu. Karena mungkin yang lain ada usaha bisnis kuliner atau juga bisnis yang lain. Tapi kalau tentang dunia pendidikan mungkin bisa dibilang the one and only. Pernah ada rasa ini nggak nih? Dari dulu sampai sekarang akhirnya, waduh, ini merasa capek gitu. Ngelihat anak-anak yang ada di pelosok-pelosok desa ini, mereka belum mendapatkan pendidikan yang layak, terus merasa capek. Waduh, sepertinya nih usaha saya seperti gini-gini aja. Sampai sekarang anak-anak sekolah masih belum mendapatkan pendidikan yang layak. Oke. Kalau untuk merasa capek sih kita nggak pernah ya. Karena kita juga pasti yakin dan percaya kalau apapun yang kita berikan itu pasti memberikan impact yang bagus ke anak-anak. Mungkin impactnya nggak yang langsung anak-anak langsung dapat juara gitu kan. Ya mungkin nggak semua anak seperti itu. Tapi kita yakin bahwa anak-anak itu ada progresnya masing-masing dan mereka mendapatkan positivity dari kita datengin tadi. Jadi mungkin mereka impactnya mereka ada niat belajarnya lebih, atau mungkin mereka akhirnya suka sama soft skill menjahit misalnya. Tiba-tiba mereka suka sama tanaman. Tiba-tiba mereka bisa pronounce words itu lebih bagus. Nah, jadi kadang sekecil apapun impact, itulah impact yang mereka dapetin, dan pasti semuanya mempunyai hal positif yang mereka dapetin sih, kita yakin di sana. Walaupun sih ya kecil-kecil, tapi mungkin mudah-mudahan dari hal kecil itu bisa membangkitkan semangat mereka gitu untuk terus belajar gitu. Nah, kalau dari yang sudah kalian datangi dari 2018 sampai sekarang nih, yang paling seru, yang memang sampai sekarang, wah seru nih belajar di sana, pengen lagi nih kembali ke sana gitu. Di daerah mana itu? Yang paling seru sih kalau dari aku paling suka di Sumatera Utara. Karena jauh, karena kesana tuh dulu pakai mobil 36 jam di sana. Berapa orang bareng dari Bengkulu? Cuma saya sendiri. Cuma di Sumatera Utara kita punya 10 volunteer lagi. Terus juga yang paling seru, kita tuh sebenarnya kegiatannya bukan cuma ngajarin anak-anak. Kita juga ngajarin volunteers kita sendiri. Kita ada kelas khusus untuk volunteers kita. Kita pernah belajar bahasa isyarat dulu. Bahasa isyarat. Jadi kita belajar bahasa isyarat, itu yang seru juga, sama ke Sumatera Utara. Dua itu. Karena jauh itu tadi yang ngerasain. Dan juga pasti perbedaan juga dari bahasa juga jelasnya. Kebiasaan anak-anak di sana. Terus metode belajarnya, kebiasaannya, itu juga memberikan esensi yang unik di sana. Sangat berkesan sekali. Iya, betul. Wah, luar biasa sekali. Dan mudah-mudahan kita doakan barbel ini akan terus berlanjut lagi. Semakin banyak para volunteer, juga semakin banyak nih orang-orang di sekitar yang bisa mensupport teman-teman barbel untuk agar mereka juga bisa terus membantu semua anak-anak yang ada di Indonesia ini, karena bukan hanya ada di Bengkulu. Betul. Mereka bisa menjadi lebih melek lagi terhadap dunia perkembangan pendidikan, khususnya dengan dunia modern yang seperti sekarang ini. Luar biasa sekali. Adi, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah ngobrol-ngobrol banyak di hari sekali. ini. Ya, sebenarnya mau ditambah lagi nih, mungkin nanti bisa episode selanjutnya ya. Boleh. Atau sama teman-teman yang lain kali ya. Teman-teman yang lain. Kemarin juga pernah Puspa juga kesini. Puspa juga ya kesini ya. Sekarang founder kita undang kesini. Mungkin next episode membahas kuliner kali ya. Oh, boleh. Kita makan-makan di sini. Boleh. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih. Dan salam untuk teman-teman barbel yang lain. Oke, siap. Sukses terus untuk barbel.
thank you dan terima kasih banyak pemirsa Opini. Di hari ini tanpa terasa kita harus berpisah. Sudah ngobrol banyak bersama Adidam, founder dari Barbel. Untuk Anda jangan lupa ya terus mensupport ya semua apa yang sudah dikerjakan oleh anak-anak muda Bengkulu. Tentunya semua hal-hal yang positif untuk perkembangan dan juga kemajuan provinsi yang kita cintai ini. Dan akhir kata saya Iqbal Fatwa pamit undur diri dulu. Jangan lupa saksikan terus Opini hanya di TVRI Bengkulu dari jam 11 sampai di jam 12 siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.